Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap senantiasa sehat dan tetap semangat belajar. Pembelajaran PPKN kita pada kali ini, kita belajar mengenai dinamika pelanggaran hukum. Ya, apa itu yang dinamakan dinamika pelanggaran hukum? Ya, kita simak slide selanjutnya. Jika kita mendengar pelanggaran hukum, tentunya tidak terlepas dari setiap hari kita pasti mendengar, bahkan pernah juga mungkin melihat kasus-kasus seperti perampokan, pencurian, bahkan ada pembunuhan, ya. Itu semuanya termasuk dalam pelanggaran hukum. Lalu, apa yang dimaksud dengan pelanggaran hukum? Apa pengertiannya? Ya, pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku. Contohnya, perampokan, pencurian merupakan pengingkaran terhadap hak milik orang lain. Pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai hal yang wajar. Dan yang kedua, hukum yang berlaku tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Saya akan berikan contoh bagaimana pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai hal yang wajar. Contohnya adalah ketika ada sopir angkot ya berhenti untuk menunggu penumpang di pinggir jalan. Di situ sudah jelas tertera dilarang berhenti. Akan tetapi sopir angkot tetap berhenti di tempat itu. Kebiasaan ini jika dilakukan terus-menerus tanpa adanya aturan yang tegas akan menjadi kebiasaan. Ini adalah salah satu contohnya. Yang kedua, hukum yang berlaku tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Contohnya, perdagangan online. Jika dulu semua perdagangan yang terjadi secara langsung atau secara offline, tentunya pasti bisa dikenakan pajak. Akan tetapi di zaman sekarang ini banyak terjadi jual beli yang ada secara online. Di situ belum ada hukum yang mengikat yang menyangkut masalah pajaknya. Nah, ini salah satu contoh bagaimana hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Tentunya pelanggaran hukum ini juga terjadi tidak jauh di sekitar kita. Salah satunya adalah di dalam lingkungan keluarga. Contoh perbuatan bertentangan dengan hukum di dalam lingkungan keluarga ada beberapa. Contohnya, yang pertama mengabaikan perintah orang tua, lalu mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar, ibadah tidak tepat waktu, bangun kesiangan, berbohong kepada orang tua itu juga termasuk pelanggaran atau perbuatan bertentangan dengan hukum yang ada di keluarga. Yang kedua, contoh perbuatan yang bertentangan dengan hukum di lingkungan sekolah. Kalian harus paham tentang peraturan-peraturan yang ada di sekolah kita. Ya. Beberapa contoh kalian perhatikan. Mencontek ketika ulangan. Ya, itu harus kalian hindari. Terlambat datang ke sekolah. Ya, bolos mengikuti pelajaran. Tidak memperhatikan penjelasan guru. Itu beberapa contoh pelanggaran hukum yang ada di sekolah. Tentunya saya tidak ingin melihat kalian melakukan beberapa contoh yang sudah saya sebutkan, ya baik itu di pelajaran saya maupun di pelajaran Bapak Ibu guru yang lain.
Kalian harus bisa memperhatikan. Lalu ada lagi perbuatan bertentangan hukum yang ada di lingkungan masyarakat. Contohnya tidak ikut ronda malam dengan alasan yang tidak jelas. Ini bagi kalian yang sudah nantinya dewasa, jika ada kegiatan ronda malam, ya, sempatkanlah ikut. Jika kalian memang tidak bisa ikut, kalian yang laki-laki khususnya ya harus punya alasan yang jelas. Yang kedua, jangan main hakim sendiri. Jika kalian melihat seseorang yang melanggar hukum, kalian sebagai siswa yang menerima pendidikan mengenai PPKN, kalian harus berani ya, jangan malah ikut-ikutan untuk main hakim sendiri, akan tetapi kalian harus berani untuk menjelaskan kepada orang-orang yang tidak paham bahwa meskipun dia melakukan pelanggaran harus dibawa ke petugas yang berwajib ya, jangan malah main hakim sendiri. Yang ketiga, mengkonsumsi obat terlarang. Jangan sampai kalian sekali-sekali mendekati obat terlarang ya, seperti narkoba, obat-obatan yang lain, obat penenang. Jangan sampai kalian mendekati hal-hal semacam ini. Itu bisa merugikan kalian sendiri. Ya, terlebih juga merugikan orang yang menyayangi kalian. Yang keempat, membuang sampah sembarangan. Ini merupakan hal yang tidak baik karena bisa menyebabkan banjir. Contoh perbuatan bertentangan dengan hukum yang ada di lingkungan berbangsa dan bernegara. Ini salah satu dari beberapa contoh. Kalian tidak memiliki KTP. Jika kalian sudah cukup umur, harus bergegas untuk membuat KTP. Ya. Lalu dalam berkendara, kalian harus memiliki SIM. Yang ketiga, tidak mematuhi rambu lalu lintas. Ya, jangan mentang-mentang jika kalian berkendara malam, ya, tidak ada orang di sekitar kalian, lalu kalian berpikir untuk menerobos lampu lalu lintas. Itu pun harus kalian hindari perbuatan semacam itu. Meskipun tidak ada orang di sekitar kalian, jika memang lampu itu menunjukkan merah, kalian tetap harus berhenti. Ya. Yang keempat, melakukan tindak pidana seperti pembunuhan, perampokan, penggelapan, tindakan asusila. Ini juga kalian harus hindari perbuatan-perbuatan yang ada di sini. Sekarang kita belajar mengenai norma atau hukum. Ada 4 norma yang berlaku di dalam masyarakat. Yang pertama, norma hukum. Norma hukum adalah pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang yang bertujuan mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini berisi perintah dan larangan yang harus atau wajib untuk diikuti oleh warga negara. Contohnya, dilarang mencuri, wajib tertib berlalu lintas. Itu harus dilakukan atau wajib. Ya, dilarang mencuri harus wajib dihindari. Yang kedua, norma agama. Norma agama adalah petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan yang berisi perintah, larangan, atau anjuran. Contohnya, sesuai dengan apa yang diajarkan dalam kitab suci agama masing-masing. Beribadah, beramal, dan tidak berjudi. Itu salah satu beberapa contoh ya yang harus dilakukan dan harus diikuti dalam norma agama.
Yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah petunjuk hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Contohnya, menghormati orang yang lebih tua, tidak berkata kasar kepada orang lain. Nah, ini merupakan contoh dari norma kesopanan, ya. Unggah-ungguh kalau di bahasa Jawa itu. Yang keempat, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan. Contoh, berkata jujur, menghargai orang lain. Nah, ini beberapa contoh berkata jujur, menghargai orang lain ada contoh dari norma kesusilaan.